Oke, puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, Salam, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali malam hari ini untuk kita melakukan online discipleship. Kita percaya bahwa apa yang kita pelajari itu boleh membangkitkan kita. Dan kita boleh semakin mengerti apa yang menjadi rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Kita masih membahas tentang duta perdamaian. Ya, sudah 2 sesi ya tentang duta perdamaian. Di mana yang pertama kita mengetahui bahwa Allah memilih kita, Dia mau kita menjadi duta-duta perdamaian tersebut. Oleh sebab itu kita harus memiliki damai di dalam hidup kita. Enggak boleh kurang. Minimal untuk diri kita sendiri itu sudah harus terpenuhi. Baru kita bisa membagikan juga damai itu untuk orang-orang lain di sekitar kita. Damai yang melimpah itu hanya bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau hidup kita terkonek dengan Tuhan. Karena yang memiliki damai yang sesungguhnya itu hanya Tuhan Yesus. Dia berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu dan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Hubungan kita dengan Tuhan membuat damai Yesus itu terus mengalir setiap hari dan tidak pernah kering di dalam kehidupan kita ini. Sehingga apa yang diberikan oleh Allah itu selalu bersifat kekal, ya. Nah, ini bisa menjadi berkat blessing bagi banyak orang. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini ya kita akan melihat bagaimana sebagai duta perdamaian ini tugasnya apa nanti. Setelah dilengkapi dengan damai sejahtera Allah, damai sejahtera Sang Pencipta yang tak pernah terpengaruh dengan situasi, ya. Bahkan kontrolnya sekarang ada pada kita. Kita bukan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, angin, badai, dan ombak, tapi semua ini bisa Anda kontrol. Semua masalah bisa Anda kendalikan untuk sebuah kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi nggak ada orang bilang, aduh kok ada begini, ini bagaimana nanti kalau sampai terjadi ini. Semua tergantung Anda. Karena kuncinya, kontrolnya sekarang remote control itu sudah ditaruh di tangan Anda. Ya, jadi kuasa itu diberikan bagi gerejanya. Dikatakan, Petrus di atas gereja ini, di atas batu karang ini, aku membangun jemaatku dan kunci-kunci itu aku serahkan kepadamu. Ya, jadi segala kuncinya sudah ada pada kita ya. Segala sesuatu Anda yang ngontrol. Amin. Mindsetnya harus dirombak dulu di sini. Kalau Anda masih dikontrol dengan orang lain, dikontrol dengan situasi, nah Anda belum bisa pantas untuk menjadi duta-duta perdamaian ini. Amin. Nah, duta perdamaian ini Allah menugaskan kepada kita. Ketika Dia mengangkat Anda untuk menjadi duta perdamaian Allah, sesuai dengan kata perdamaian, duta ini kan utusan. Jadi orang yang diutus ini harus membawa perdamaian. Nah, apa yang diperdamaikan? Jadi sekarang ada tugas baru kepada kita semuanya, yaitu tugas untuk memperdamaikan segala musuh-musuh. Nah, ini hal yang enggak lazim. Hal memperdamaikan musuh itu enggak lazim. Coba Anda tanya, ya. Nah, ada orang bilang, ya kita berdamai saja. Mungkin kondisinya Anda, kekuatan Anda lebih kecil daripada musuh Anda, daripada Anda babak belur, Anda berdamai. Ini bukan karena begitu, saudara. Bukan, ya. Jadi kita ini punya ide, punya gagasan, atau kita melakukan seperti Allah yang mau ini, tentang berdamai dengan musuh ini bukan karena surga ini kalah, kekuatannya lebih kecil daripada setiap persoalan dan musuh-musuh di depan kita, bukan itu. Ya, surga itu luar biasa, dahsyat, maha semuanya, bukan? Ya. Nah, kenapa surga yang harusnya menang, bisa mengatasi semuanya ini, sekarang harus punya niat berdamai? Kenapa?
Nah, ya jangan jangan Anda curiga dulu, itu berdamai karena udah mau kalah tuh, ya. Bukan Saudara. Kita melakukan perdamaian dan menjadi duta perdamaian seperti apa yang diinginkan oleh Allah ini karena kita mengikuti pola mindsetnya Allah, ya. Jadi Allah itu punya pikiran seperti ini. Jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan manusia duniawi. Kenapa? Karena manusia itu sudah sesat. Manusia yang sesat itu seperti domba yang berjalan menurut kehendaknya sendiri. Amin. Jadi sekarang kita tahu sesat itu apa sih sebenarnya? Sesat itu kalau nggak nurut dengan patternnya. Ya, Tuhan katakan dalam kitab Yesaya, kalian semua ini sesat seperti domba, ya, mengambil jalannya sendiri. Orang yang hidup menurut kemauannya sendiri, tidak selaras dengan pikiran dan kehendak Tuhan, itulah orang yang sesat. Ya, itu orang yang sesat. Sesat karena mikir sendiri. Sesat karena merancang sendiri. Sesat karena menentukan arah sendiri. Sesat karena mengambil keputusan sendiri. Nah, jadi kalau Anda sekarang sedang melakukan itu, suka mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Tuhan, ya. Arah hidup Anda tentukan sendiri, ya. Tidak pernah melibatkan Tuhan. Dengan kondisi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Anda bisa dikategorikan, digolongkan sebagai orang yang sesat seperti domba yang mengambil jalannya sendiri. Amin. Nah, kenapa tentang hal jalan hidup kita ini, gara-gara kita ambil punya kita lalu kita dicap sesat oleh Allah. Karena jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Pikiran Tuhan itu bukan pikiran kita. Yesaya juga menulis, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu, pikiranku bukan pikiranmu. Seperti jauhnya timur dengan barat itu nggak pernah nyambung, nggak pernah ketemu, ya. Barat arahnya ke sana, timur arahnya ke sana. Ya, jadi beda tujuan. Semua yang muncul dari keinginan manusia ini sudah dipengaruhi oleh daging, ya. Kalau mungkin kelihatannya intelek gitu ya, sedikit bermutu sedikit gitu, berkualitas sedikit, itu karena dipoles dengan apa? Dengan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, ya. Tapi jalan Tuhan itu adalah absolut. Kehendak Allah itu mutlak. Amin. Bukan sebuah pertimbangan, bukan sebuah analisa, bukan sebuah perbandingan. Kadang-kadang orang memutuskan sesuatu kan mengatakan setelah ditimbang, setelah dipikirkan, setelah dipertimbangkan ini dan itu, akhirnya kita ambil keputusannya. Amin. Orang selalu tanya begitu. Yang umpama kita punya anak, ya, mengambil keputusan. Lalu kita tanya ini, "Nak, kamu ambil keputusan sudah kamu pertimbangkan atau belum?" Kita sering tanya begitu ya kepada anak kita. Ketika dia mau mengambil jurusan kuliah gitu ya, masuk university, ya. Lalu dia ambil itu. Kamu ambil jurusan ini menentukan masa depanmu loh. Ya, kamu sedang belajar apa dan kamu nanti akan menggeluti dunia itu atau program itu juga. Nah, sudah dipertimbangkan belum? Sudah kamu pikirkan belum? Nah, kadang-kadang orang tua tanya anak seperti itu ya. Gak ada orang tua yang bertanya kepada anaknya yang mau masuk kuliah, ya, dan mau ngambil jurusan apa, tanya, kamu sudah tanya Tuhan belum? Ayo jujur coba. Pernah ngomong gitu enggak? Udah tanya Tuhan belum? Selalu bilang, udah kamu pikirkan belum? Betul enggak? Ya. Ini sudah umum, lazim. Nah,
melakukan apa yang Tuhan pikirkan, hidup dalam kehendak dan jalan Tuhan ini merupakan pola baru bagi orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi duta-duta perdamaian ini harus selaras dengan pikirannya ini. Makanya tadi dikatakan jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan manusia duniawi. Manusia itu sesat seperti domba yang berjalan menurut kehendaknya sendiri. Amin. Nah, mereka mereka yang dengan rendah hati mau menyerahkan diri untuk dituntun oleh Tuhan adalah orang yang berkenan di hatinya. Ia akan memberikan jalan perdamaian bahkan dengan musuh-musuhnya sekalipun. Amin. Nah, Bapak Saudara, hal yang sama dengan Dia sendiri. Allah kita adalah Allah yang mau mendamaikan dirinya sendiri dengan semua makhluk yang pernah diciptakannya sekalipun mereka berdiri sebagai musuh. Ya, musuhnya saat ini. Nah, Bapak Saudara, kenapa Bapak itu punya ide gagasan seperti itu? Karena muncul dari hati Bapak di surga. Ya. Jadi ide gagasan berdamai dengan musuh ini itu munculnya dari hatinya Bapak di surga. Jadi kalau Anda ditanya, kenapa kamu memperdamaikan musuh itu? Kenapa kamu melakukan pelayanan dengan memperdamaikan musuh-musuhnya seperti itu? Saya sedang melakukan apa ya yang menjadi isi hati daripada Bapak di surga. Amin. Jawab singkat itu aja. Memang Bapakku di surga maunya begitu. Dia mau berdamai dengan musuh-musuhnya. Muncul pertanyaan, kenapa masih ada musuh? Sebenarnya Bapak itu dalam dirinya nggak pengen bermusuhan. Tapi ada makhluk-makhluk tertentu yang karena dosa, karena pernah melakukan pelanggaran dan akhirnya harus diusir dari surga, lalu dikendalikan oleh satu makhluk namanya setan dan Abaddon itu, tiap hari diajak untuk melawan Allah. Semua yang terseret oleh Abaddon dan Lucifer itu diracuni. Diracuni apa? Kebencian. Benci, marah terhadap Allah. Ya. Sehingga menjadi musuhnya Allah. Tapi walaupun Bapak di surga itu berhadapan dengan makhluk-makhluk yang membenci dia, hatinya tidak ikut membenci. Ya, tidak ikut membenci. Tapi hatinya selalu mengalir KASIH atau LOVE, love, kasih. Allah itu kasih adanya. Amin. Gak ada stok kebencian. Walaupun dirangsang, walaupun dilawan, walaupun dipancing dengan marah, ya, atau kecaman, diserang sekalipun oleh makhluk-makhluk itu, Bapak itu cuma satu yang bisa dilakukan. Mengasihi, 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 dan mengasihi. Karena hatinya mengalir dengan kasih seperti itu, makanya muncul ide gagasannya. Kolose 1 ayat 19-20. Aku memperdamaikan diriku sendiri dengan mereka. Nunggu mereka untuk mau berdamai itu lama. Kelihatannya nggak mungkin juga. Karena apa? Pengaruh daripada Lucifer dan Abaddon itu membuat orang makhluk-makhluk yang dipengaruhi ini nggak mungkin mau untuk tunduk dan berdamai dengan Bapak. Makanya Bapak sendiri melalui Tuhan Yesus yang digantung di atas kayu salib itu ide gagasannya. Ini loh, aku mau berdamai dengan kalian. Aku sediakan jalan damainya. Apa itu?
darah Tuhan Yesus. Ya, darah Tuhan Yesus. Setiap kesalahan, setiap pelanggaran ketika melewati darah itu, keluar dari dalam darah itu clean, bersih. Betul enggak? Di darahnya amat kuasa, oh sucikan dari dosa. Amin. Di darah itu menyucikan. Semua jenis kejahatan, pelanggaran Anda, semuanya bisa diselesaikan melalui darah pengorbanan Tuhan Yesus itu. Ketika melewati darah itu, nah dianggap nggak pernah salah, dianggap nggak pernah berdosa, dianggap nggak pernah jahat. Diampuni dan dilupakan semua masa lampaunya oleh Tuhan, oleh Bapa di surga. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang mengerti ya, darah itu sekarang melimpah. Karena ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga, ya, bukan naik dari atas Bukit Zaitun, bukan. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, hari Minggu pagi-pagi itu, dia mau dijamah oleh perempuan, ya, Maria Magdalena itu. Dia berkata, "Don't touch me, jangan jamah aku." Yesus jual mahal. Jangan jamah aku. Kenapa? Ya jawabannya, karena aku belum pergi kepada Bapa. Ya, dari sini kita mengambil kesimpulan. Bukan menafsir-nafsir. Ada firman-Nya. Yesus sendiri yang berkata kepada Maria itu, "Aku belum pergi kepada Bapa." Lalu hilang, cling, ya. Nah, hilang kemana? Yesusnya pergi kepada Bapaknya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia pergi menghadap Bapaknya? Ada dua hal. Karena dia baru keluar dari Hades, dari penjara-penjara di alam maut untuk membebaskan para tawanan. Nah, tawanan-tawanan yang dibebaskan itu diangkut lalu ditaruh di satu taman, namanya Firdaus itu. Ya. Nah, terus yang kedua, Tuhan Yesus membawa darahnya sendiri untuk menghadap Bapaknya. Dipersembahkan kepada Bapaknya menjadi jaminan keselamatan bagi siapa saja yang mau percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Nah, kenapa ini harus saya ulang-ulang-ulang? Ini dasar. Dasarnya seperti itu. Sebenarnya kekristenan ini kalau kita bicara grace, bicara anugerah, itu cuma satu. Karena Tuhan Yesus telah menggantikan semuanya untuk kita, sehingga kita boleh menerima kemudahan dan keselamatan daripada Dia saja. Melalui apa? Melalui darahnya itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, termasuk hidup di dalam jalannya Tuhan, salah satu akibat dampak daripada orang yang berjalan dalam perkenanan Allah itu apa? Banyak orang itu kadang-kadang cari perkenanan Allah itu licik. Liciknya gini, yuk cari perkenanan Allah supaya apa? Kalau doa minta duit dikasih. Itu di otaknya gitu aja gitu. Cari perkenanan Allah yuk, supaya sakitnya sembuh. Konteksnya seperti itu. Kenapa kok bisa begitu pahamnya? Karena pendetanya, hamba-hamba Tuhannya juga ngajarnya begitu. Mari saudara kita cari perkenanan Allah supaya berkatnya mengalir melimpah, kuasanya tercurah dalam kehidupan kita. Nah, supaya kita mendapatkannya, kita harus mendapatkan perkenanan Allah. Cari perkenanan Allah hanya untuk dapat sesuatu dari Dia. Nah, ada satu rahasia lagi. Kalau engkau berjalan dalam perkenanan Allah, hidup dalam perkenanan Allah, ada sesuatu yang akan Anda kerjakan dan terjadi, ya, hasil dari sebuah perkenanan itu. Amsal pasal 16 ayat yang ke-7. Perhatikan ayat ini. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun
didamaikannya dengan Dia. Amin. Kita perhatikan ya. Musuhnya diperdamaikan dengan Dia. Kalau kita hidup dalam perkenanan Dia. Artinya apa? Cocok dengan maunya Dia. Kenapa kok ada kaitannya dengan memperdamaikan musuh? Karena memang Bapak itu Bapak yang pengen berdamai. Melihat kondisi Anda yang lagi berkonflik seperti itu, ketika Anda ada di dalam jalan perkenanan Allah, nanti ujung-ujungnya Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda ini akan menuntun Anda kepada seluruh kebenarannya. Salah satunya adalah mendorong Anda untuk berdamai dengan musuh-musuhmu itu. Ya, nah kita kadang-kadang nggak rela. Kok enak musuh didamain. Musuh itu dikampleng, bahasa roh tuh. Musuh itu ditonjok. Musuh itu sikat habis gitu loh. Nah, baru enak itu. Ya, musuh kok dikasihi, ya. Nah, Saudara, satu hari ya, Pak Andreas ini dia pernah ditegur oleh Roh Kudus. Ya, salah satu gini. Kalau kamu ya membenci musuhmu atau orang yang jahat dengan kamu, apa bedanya kamu dengan orang itu? Ya, apa bedanya kamu dengan orang itu? Jadi satu kebenaran dimunculkan ini. Kenapa kita harus membawa jalan damai? Kenapa kita harus berdamai? Kalau Anda tidak berdamai dengan musuh yang ada di depan Anda, karena orang itu sangat jahat dengan Anda luka dengan dia, dan Anda tidak mau berdamai, bahkan Anda cenderung untuk membenci musuh itu, pengen untuk membalas musuh itu, nanti Roh Kudus akan menginsapkan, menyadarkan Bapak Ibu Saudara, dengan mengatakan sama seperti kepada Pak Andreas itu. Apa bedanya kamu dengan orang yang kamu benci? Apa bedanya kamu dengan orang yang marah sama kamu? Kalau kamu marah dengan orang yang marah dengan kamu, artinya apa? Kamu gak ada beda dengan dia. Sekarang kita flashback nih, kembali kepada pencetus perdamaian. Pencetus perdamaiannya kan Bapak. Kalau Bapak di surga, hatinya ketika menghadapi Lucifer, menghadapi Abaddon, menghadapi semua makhluk-makhluk yang jahat itu, lalu dia benci. Sama dong hukumnya. Apa bedanya Allah Bapa dengan si setan dong? Betul enggak? Ngerti maksud saya? Surga itu beda dengan apa yang sedang Anda pikirkan, konsep-konsep secara duniawi. Nah, Anda, nggak usah berdamai asal Anda nggak menyiksa musuh. Itu aja orang dunia bilang, itu bagus. Allah mau lebih daripada itu. Bukan sekedar Anda membiarkan musuhmu, tapi Anda harus berdamai dengan musuh itu. Makanya Anda dijadikan juru damai atau duta perdamaian. Amin. Nah, rela atau tidak sekarang? Kalau nggak rela, pakai argumen yang tadi itu. Apa bedanya kamu dengan orang itu? Apa bedanya kamu dengan makhluk itu? Kalau Anda nggak bisa berdamai, Anda nggak bisa mengampuni, Anda nggak bisa rukun atau berrekonsiliasi dengan musuh-musuh itu, Anda akan disamakan dengan musuh-musuh itu. Berarti apa? Anda juga si pembenci, si jahat, dan sebagainya. Amin. Nah, Bapak Saudara, Kolose 1 ayat 19 dan ayat 20, saya harap ayat ini harus dihafalkan di luar kepala, ya. Tapi kalau sudah di luar kepala, saya harap jangan dekat kipas angin. Nanti
hilang. Nah, dihafalkan maksud saya ya. Kolose 1 ayat yang ke-19 bunyinya begini. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Perhatikan ya. Jadi Allah ingin memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi semua diperdamaikan dengan siapa? Nya di sini adalah Allah Bapa. Ya, Allah Bapa. Jadi melalui Allah Bapa, ya, Allah Bapa, melalui Tuhan Yesus ya, Dialah ini Tuhan Yesus. Dan melalui Tuhan Yesus, Allah Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ya, nah dirinya. Siapa saja yang diperdamaikan? Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Di surga itu di alam roh. Jadi bukan manusia. Ini adalah makhluk-makhluk yang ada di alam roh. Amin. Nah, yang di bumi ini bisa manusia. Amin. Nah, jadi baik manusia maupun makhluk-makhluk yang ada di dalam alam roh itu akan diperdamaikan dengan Bapa. Nah, dengan apa? Dengan darah salib Kristus. Nah, sekarang siapakah yang menaklukkan segala sesuatu itu di bawah kaki Kristus? Jelas bukan Tuhan Yesus, tapi Bapak Surgawi yang sekarang mulai aktif untuk melakukan penaklukan itu. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Jadi, siapa yang dipakai oleh Bapak untuk mengerjakan tugas perdamaian itu ya? Nah, siapa yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu siapa? Bapak sendiri. Jadi Bapak yang menaklukkan di bawah kaki Kristus. Ini kalau teologianya only Jesus, ini nggak bakal ngerti. Ayat ini ayat yang sulit untuk para pemaham only Jesus. Ya, ketika saya mengajar pemuridan di Solo, ya, nah ada beberapa pendeta kadang ikut juga. Nah, salah satunya ada yang aliran atau pahamnya only Jesus. Pokoknya semuanya satu aja, hiji, sitok, siji. Allah itu siji saja. Nah, padahal kebenarannya Allah itu kan ada Bapa, ada Tuhan Yesus, dan ada Roh Kudus juga ya. Nah, satu atau esa itu adalah satu kesatuan atau satu tujuannya. Ya, boleh dikatakan bukan 3 in 1, ya, 3 in 1 ya. 3 in 1, satu tapi 3 ya. Satu kendaraan tapi isinya 3 gitu loh ya. Ada Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Nah, dari ayat ini sekarang kita tahu Bapa itu pengen mendamaikan segala makhluk dengan dirinya melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Darahnya siapa? Darahnya Yesus. Ya, yang dipakai oleh Bapa untuk memperdamaikan segala sesuatu, baik yang ada di alam roh maupun yang ada di alam materi dengan dirinya. Amin. Nah, jadi bagi paham Jesus only ini sulit sekali. Coba tanya nanti mereka ya, itu darahnya siapa? Darah Tuhan Yesus. Dipakai oleh siapa? Oleh Bapak. Lah berapa orangnya? Ya satu. Bingung ya? Membingungkan sekali bagi mereka. Nah, Bapak dan Yesus itu beda. Berkali-kali Bapak itu bilang, inilah anakku. Yesusnya juga begitu. Dia sebut Bapakku. Betul enggak? Jadi hubungan antara Bapak dengan anak seperti itu. Nah,
Di alam roh itu ada dua tahta. Ada tahta Allah Bapa dan ada tahta anak domba. Siapa yang disebut anak domba? Yesus. Itu yang disebut anak domba. Nah, sekarang kita ngerti. Kenapa kalau satu tahtanya dua? Dari ayat ini sekarang ya. Siapa yang menaklukkan? Yang menaklukkan bukan Tuhan Yesus. Tapi Allah Bapa. Ada satu paham lagi saudara ya. Dulu saya diajarkan tentang peta zaman. Jadi dulu pahamnya begini. Bahwa lingkar pertama, lingkar kedua, dan lingkar ketiga gitu ya. Nah, lingkar pertama ini itu 2000 tahun, 2000 tahun, dan 2000 tahun. Nah, jadi 2000 tahun yang pertama itu zaman Allah Bapa. Tanya. Ya. Lalu zaman Tuhan Yesus dan zaman Roh Kudus. Seperti itulah, kurang lebih. Peta zamannya seperti itu. Nah, jadi Allah Bapa itu kerja di masa perjanjian lama, lalu Tuhan Yesus, dan sekarang ini gereja Tuhan ini, ya, ini adalah masanya Roh Kudus, seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat prakteknya nggak seperti itu. Sebenarnya Tuhan Yesus itulah yang banyak bekerja. Allah Bapa itu pertama kali ada sebagaimana dia ada, lalu melahirkan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesuslah mendapat pendelegasian daripada Allah. Kamu boleh melakukan apa saja. Dia ciptakan segala sesuatu di masa kekekalan itu. Ya, triliunan tahun masa lampau. Yesus sudah bekerja. Yang suka turun kepada Adam ketika di Eden, siapa? Tuhan Yesus yang turun di situ. Yang menghembuskan nafas kepada Adam, siapa? Tuhan Yesus. Yang menjumpai Abraham, siapa? Tuhan Yesus. Ya, yang menjumpai para nabi-nabi, Musa, siapa? Tuhan Yesus juga. Akhirnya Tuhan Yesus diutus oleh Bapaknya untuk datang dalam wujud manusia. Nah, itu baru lahir melalui Maria. Lalu berkarya di bumi, tidak lama sih. Sebagai manusia dia hanya 3,5 tahun. Setelah itu di atas kayu salib dia berkata apa? It's finished. Sudah selesai. Apa yang dikatakan sudah selesai? Pekerjaan Yesus sudah selesai di situ. Nah, setelah itu, ini adalah masa kerja dari pribadi yang kedua dan ketiga, yaitu Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus sekarang ada di dalam diri manusia, yang selalu memberikan inspirasi, dorongan kepada manusia untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Bapa, dan Bapa tetap berjalan dengan program awalnya. Salah satunya adalah ingin menyelamatkan dan memperdamaikan segala makhluk. Ya. Sampai musuhnya siapa? Ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Musuhnya Allah Bapa. Jadi yang dimusuhi itu Allah Bapa sebenarnya. Jadi iblis Lucifer itu dendamnya dengan Allah Bapa. Kenapa? Ketika di sorga dulu, yang ngusir itu bukan Tuhan Yesus. Yang ngusir Bapa. Karena kamu cacat, karena kamu berdosa, nyah kamu keluar dari area surga ini. Kalau engkau tetap ada di sini, surga ini enggak kudus. Gara-gara ada satu yang kudus ini. Makanya yang kudus harus dimutasi. Dibuang ke satu planet namanya BUMI. Ya bukan BUMN, ya BUMI. Ya. Bumi. Nah, di bumi ini. Nah, paham ya? Nah, terus sekarang iblis itu dendam dengan Allah Bapa. Semua yang diutus oleh Bapa untuk melakukan rekonsiliasi, menebus makhluk-makhluk itu selalu dianiaya dan dibunuh sama setan. Tahu enggak? Dari para nabi sampai kepada Tuhan Yesus.
Sekarang Anda diberi tugas juga untuk memperdamaikan segala makhluk juga, menjadi juru damai juga. Anda nanti juga nggak akan terhindar dengan serangan si iblis itu. Ya, kenapa? Dia nggak suka seperti itu. Ya, dia nggak suka. Tapi anggota-anggota dari si iblis itu yang Anda beritahu tentang kebenarannya dan Anda merdekakan, nanti akan terima kasih kepada Anda. Tapi si Lucifer dan Abaddonnya dia bakal marah dengan Anda. Kenapa? Aduh, ini bahaya ini satu orang ini. Anggotaku satu persatu diselamatkan. Tak kirim untuk mengganggu, tak suruh ke Jati Bening sana itu. Gak taunya bukan ditusuk pakai tombak atau dipistol, ya tahu nggak? Atau dipentung, gitu nggak? Nah, tapi malah dibukain Alkitab. Dibukakan Kolose 1:19 ayat 20. Tahukah kalian bahwa Bapa ingin berdamai dengan kalian? Ada jalan damai. Benar nggak? Emang masih bisa berdamai dengan dia? Bisa. Karena dia yang mau. Kalau kamu mau, akan terjadi perdamaian, akan terjadi rekonsiliasi itu. Mau nggak sekarang? Kalau mau saya bimbing. Ayo tirukan, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Percaya dia, nanti darahnya akan berkuasa untuk menghapus semua kesalahan-kesalahanmu dan kamu boleh balik lagi kepada Bapa di surga. Amin. Nah, sekarang kita tahu ya. Jadi apa yang kita kerjakan sebagai juru damai ini membuat gentar kerajaan iblis. Mereka mengharapkan adanya peperangan fisik. Yuk adu, gua marah lu marah. Gitu ya. Gua emosi, lu emosi. Udah gitu ya. Ternyata dia marah, Anda malah kasih makan dia. Anda malah kasihi dia. Nah, Tuhan Yesus bilang, ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu senjatanya. Jadi hatimu harus melimpah dulu. Melimpah dengan damai, melimpah dengan kasih. Melihat musuh di depan Anda, ini Anda nggak bakal benci. Kenapa? Kasihmu terlalu banyak. Amin. Kasihmu melimpah. Orang yang kasihnya melimpah, itu bisa melawan kebencian, bukan dengan kebencian. Tapi melawan orang yang marah dan benci dengan Anda, dengan senyum, dengan hati, aku mengasihi kamu. Amin. Betul seperti itu. Ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat ya berikutnya. Siapa yang akan dipakai oleh Bapak untuk mengerjakan tugas pendamaian tersebut? Gereja Tuhan yang telah mengalami damai sejahteranya yang akan diutus sebagai duta-duta perdamaian. Bukan hanya bagi bangsa-bangsa, tetapi juga sampai kepada segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Ya, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-12. Ibrani 10 ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama sampai ayat 13 ya. Tetapi setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saat bila mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Nah, tadi yang saya katakan, ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, dia berkata, it's finished. Dia sudah selesai. Sekarang dia hanya duduk. Ya, duduk di mana?
di surga. Sambil menantikan musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah tumpuan kakinya. Ya, musuhnya Allah Bapa itu nanti ditaruh semua di bawah kakinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya duduk doang. Bapaknya yang kerja. Cara Bapak kerja apa? Bapak itu nggak pernah naik turun. Dia tetap ada di headquarternya sana. Jadi di atas itu ada dua. Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Nah, jangkauannya sekarang yang ada di alam ini. Bagaimana menjangkau ini? Nah, sekarang ada pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Yang ada di dalam hati Anda. Sekarang, Roh Kudus itu mengajak berkolaborasi dengan Anda. Untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Bapak. Ya, membawa Anda untuk menjadi juru damai ini. Nanti Roh Kudus yang akan memberitahu bagaimana caranya. Kenapa? Memang dia disuruh oleh Allah Bapa untuk menolong kita, menuntun kita, menasihati kita. Jadi walaupun kita nggak mengerti bagaimana caranya, ide Bapak yang sangat-sangat luar biasa ini, ada Roh Kudus. Ini si Mami ini nanti akan bimbing kita. Ini loh, gini loh, gini loh ya. Nah, nanti Anda akan ngerti dan caranya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa sekarang musuh itu harus ditaklukkan di bawah kaki Tuhan? Tuhan Yesus. Karena Bapak juga bilang dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayat 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Ya, jadi semua musuhnya semua harus tunduk di bawah kaki Yesus. Ada orang tanya nih, Pak, tadi dalam Filipi tadi dikatakan, ya, dan sekali lagi ya, supaya dalam Yesus, dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Artinya apa ini? Ini dari segala penjuru, ya, dari segala tempat, ya, supaya bertekuk lutut dalam nama Yesus. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ada yang tanya, lah itu Allah Bapa juga tunduk kepada Tuhan Yesus dong. Ya, karena segala sesuatu. Nah, di sini kita lihat. Allah Bapa yang melakukan supaya semuanya tunduk di bawah kaki Yesus. Yang melakukan ini nggak perlu tunduk di bawah kakinya Yesus. Nah, taunya dari mana? Ini karangan sendiri kali. Enggak, saudara. Ada ayatnya. 1 Korintus 15. Baca ya. 1 Korintus 15. Ayat 27 sampai 28. Nah, ya. 1 Korintus 15 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Perhatikan sekali lagi ya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah, jelaslah bahwa ia sendiri, siapa yang disebut ia sendiri? Ini adalah Allah Bapa yang menaklukkan segala sesuatu itu. Yang telah menaklukkan segala sesuatu
di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam yang ditaklukkan. Di bawah kaki Kristus. Ayat 28. Tetapi kalau ya segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka nah, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah, yaitu Bapa, menjadi semua di dalam semua. Nah, saya jelaskan sedikit. Tentang takluk menakluk nih. Ya, tentang takluk menakluk nih. Jadi Allah Bapa yang menaklukkan segala sesuatu ya, ditaruh di bawah kakinya Tuhan Yesus. Yang menaklukkan itu berdasarkan 1 Korintus 15, 27, 28 ini, yang menaklukkan ini enggak termasuk yang takluk atau di bawah kaki Kristus itu. Artinya Allah Bapa tidak ikut takluk di bawah kaki Kristus. Amin. Tapi semuanya takluk. Tunduk di bawah kaki Kristus. Roh Kudus juga enggak tunduk di bawah kaki Kristus. Jadi semua makhluk-makhluk yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yesus, itulah yang tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah, terus tadi dikatakan ayat yang ke-28-nya, ya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak, ini bicara tentang Yesusnya, akan menaklukkan dirinya di bawah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu. Kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Ada orang menganggap ya antara Yerusalem baru, kota Allah yang kudus, dan langit baru, bumi baru, dan kerajaan 1000 tahun, ya, itu dianggap sama. Tidak, saudara. Itu sesuatu yang berbeda, dengan masa yang berbeda, waktu yang berbeda pula. Ya. Setelah antikris, nanti ya orang-orang kudus itu diangkat bersama-sama. Lalu mereka semua ikut memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Kerajaan 1000 tahun itu masih ada di langit lama, bumi lama. Bumi yang di bawah ini masih ada. Cuman keadaannya beda. Enggak ada macet, enggak ada maling, itu enggak ya? Enggak ada yang nyolong, enggak ada yang korupsi, enggak ada COVID, enggak ada. Kenapa? Ya, karena biang keroknya sudah diringkus, ditahan di jurang itu selama 1000 tahun. Makanya semua keadaannya jadi damai. Nah, itulah yang disebut masa 1000 tahun damai. Ya, kerajaan itu sebenarnya Millennium Kingdoms ya. Nah, kerajaan keemasan ini, kejayaan ini. Nah, kenapa disebut kerajaan 1000 tahun? Karena lamanya 1000 tahun. Nah, dari kata 1000 berarti ada limitednya. Ada batasannya. Kerajaan Yesus itu kalau dibilang tidak kekal ya betul. Banyak kadang-kadang orang nggak berani ya. Berani-beraninya bilang kerajaan Yesus tidak kekal. Yesus dirajakan untuk memimpin kerajaan itu 1000 tahun. Amin. Jadi jangan takut ngomong bahwa kerajaannya Yesus itu cuman 1000 tahun. Nah, terus bagaimana ini Pak? Nah, setelah itu nanti akan ada perang sekali lagi ya. Sebelum masa 1000 tahun itu kan ada perang Armageddon ya. Nanti setelah 1000 tahun ada perang namanya Gog dan Magog. Nah, itu iblis diringkus untuk
dihakimi, dan dibuang ke neraka. Gehenna. Nah, itulah akhir dari kejahatan. Lalu muncullah langit baru, bumi baru, lalu turunlah kota Allah. Ya, seperti kubus bentuknya, yaitu Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu. Nah, di situ nanti yang menjadi raja bukan Tuhan Yesus. Yang menjadi raja adalah Allah Bapa. Supaya tadi dikatakan, Allah Bapa menjadi semua di dalam semua. Nah, Yesusnya kemana? Yesusnya menaklukkan dirinya kepada Bapa. Yesus masuk lagi ke dalam Bapa. Ya. Jadi kerajaan 1000 tahun, rajanya siapa? Tuhan Yesus. Di Yerusalem baru, rajanya siapa? Allah Bapa. Ya. Rajanya Allah Bapa. Yesusnya kemana? Menaklukkan diri kepada Bapaknya. Masuk ke dalam Bapaknya supaya Bapak menjadi semua di dalam semuanya itu. Ya. Nah, memang idenya seperti itu. Makanya Bapak itu ingin berdamai kepada dengan segala makhluk itu karena apa? Dia pengen anak-anaknya itu nantinya balik semua kepada dia. Itu hatinya Bapak. Jangan sampai anak-anaknya itu ada yang terhilang. Aku mau dia balik. Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang hati Bapak itu, tentang anak terhilang, bukan? Tuhan Yesus berkata, ada seorang, ya satu keluarga punya 2 orang anak ya. Nah, Bapak ini punya dua orang anak. Lalu si bungsu ini kabur sambil bawa setengah harta bapaknya. Keluar dari rumah itu. Dinasihati sudah nggak mau gini ya. Akhirnya habis-habisan di sana. Ya, apa yang terjadi saudara? Bapaknya tiap hari nongkrong di pinggir jalan sambil memandang lorong itu dengan satu pikiran, kapan anakku pulang? Itu hatinya Bapak. Ketika ada makhluk-makhluk yang mulai tereliminasi karena terpengaruh dan karena jahat keinginannya yang mempengaruhi dia itu sehingga dia jatuh dalam dosa. Bapaknya enggak bilang syukurin lu, enggak. Ya, bapaknya itu nunggu. Allah Bapak itu menanti. Kapan anak-anakku balik lagi? Aku pengen damai dengan dia. Aku memperdamaikan diriku dengan dia. Tapi tanganku kurang panjang. Aku butuh orang-orang yang boleh melakukannya supaya semua musuh-musuhnya itu nanti diperdamaikan untuk kembali kepada dia. Amin. Nah, banyak orang menjadi tentara Kristus. Ya. Wah, macam-macam sekarang. Ya. Pakai gelar-gelar juga nih. Ya. Pakai nama macam-macam, ya. Itu namanya Mikael. Kalau laki Mikael gitu ya. Kalau perempuan Mikaeli gitu ya. Nah, macam gitu ya. Nah, wow, jenderal dan diangkat ini dan itu gitu. Peperangan rohani ditanya. Tujuannya apa? Berperang melawan musuh-musuhnya Allah, bukan? Anda sudah masuk. Bagus juga sih. Ada orang-orang yang sudah punya hati untuk melamar menjadi prajurit surga daripada menjadi orang Kristen yang hanya merongrong gudangnya Allah saja. Ya, ambil brankasnya Allah terus cari berkat. Sekarang udah mulai bagus ya. Ikut perang, ikut ini, ikut pelayanan, ini pelayanan itu. Tapi sekarang lihat polanya harus selaras dengan idenya Bapak. Cara perangnya jangan jadi orang yang geram dalam peperangan. Miliki hati yang sama dan pikiran seperti bapakmu.
Bapak pengen berdamai dengan musuh-musuh itu. Berita ini harus mulai disebarkan. Saya harap semua yang mendengarkan berita ini malam hari ini, baik yang langsung live ya dalam online discipleship maupun melalui video, YouTube dan sebagainya, ya. Ingat, dalam peperangan ini Anda sedang melakukan apa yang diinginkan oleh Bapak, bukan? Bapakmu ingin berdamai dengan musuh itu. Apakah Anda sama seperti apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh Bapakmu? Kenapa orang nggak bisa berpikir dan punya perasaan seperti Bapak? Banyak tentara-tentara ya yang masuk dalam peperangan rohani ini, hatinya belum beres. Perang sambil luka. Geram kadang-kadang. Ya, macam-macam. Kenapa kamu ikut perang? Iya, habis nih. Bisnis saya di apa namanya? Dibikin bangkrut oleh dia. Mau balas dendam. Jadi niat untuk berperang dalam peperangan rohani, dia balas dendam karena apa? Karena iblis telah melukai dia. Kalau dasar Anda ikut berperang karena iblis telah merusak diri Anda dan Anda dendam ingin balas dendam, stop dalam peperangan rohani. Anda sedang tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Bapak. Bapakmu ingin berdamai. Dia mengasihi musuhnya itu. Sementara Anda membenci musuh itu. Marah dengan musuh itu. Nah, beda bukan? Kalau Anda merekrut para pasukan pendoa, sekarang selektif. Ya, jangan Anda rekrut orang-orang yang luka. Karena, nah mungkin tadi itu ya, keluarganya mungkin anaknya pernah mati. Ya, nah, kenapa dulu kita sangat kejam dengan iblis? Karena kita dididik oleh seseorang namanya Pak Andreas Samudra itu. Ya, Pak Andreas itu kenapa kejam sekali dulu dengan si iblis? Karena istrinya mati. Ya, ketika ditanya Tuhan, Tuhan, kenapa engkau bunuh istri saya? Tuhan bilang, aku nggak bunuh istrimu. Kamu serahkan, disikat oleh si iblis. Marah beliau. Awas, geram. Dia belajar banyak tentang pelepasan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pelepasan, dia kejar. Salah satunya Win Worley. Ya, dia latihan pelepasan dengan Win Worley. Ya, hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan urapan, sedot urapannya. Jupopel, ya. Wah, terus Charles Doss, yang semuanya lupa Andres itu ya. Nah, dia pergi waktu Benny Hinn sama Maurice Rulo ya mengadakan conference di mana Amerika atau mana itu, dia maju paling depan, dia kena jubahnya itu, jasnya, entah itu jasnya Maurice atau jasnya Benny Hinn nggak tahu, pokoknya baunya sama. Katanya dia, ya. Nah, dia kejar semuanya itu. Nah, lalu dia mulai bikin KPP, Pak Andas itu. Di KPP itu diajarin apa? Dari cacing, kita jadi singa suku Yehuda, bukan? Lalu disuruh mengaum. Wow, keren. Ya. Jadi kalau sudah ikut KPP 13 hari itu nanti semuanya itu lulusan KPP itu suaranya gitu. Wow, keren. Itu enggak ya? Mengaum, mengaum. Kemarin takut waktu iblis mengaum kabur ya. Sekarang iblisnya mengaum, dia juga mengaum. Wow. Ya. Waduh, jadi orang yang hebat, orang sakti. Lalu mulai dipakai oleh gereja-gereja Tuhan. Lulusan KPP itu. Untuk jadi apa? Jadi pendoa syafaat. Jadi tiang doa bagi gereja-gereja itu. Mereka lakukan peperangan rohani. Apa yang dilakukan? Siksa setan. Nah, sampai akhirnya Pak Andreas ditegur. Kenapa hatimu geram? Ya, padahal dulu pernah loh ya,
Pak Daud itu suaminya Bu Dorcas Daud ya, itu waktu kita lagi di Toraja, itu, Pak Daud itu ngomong gini, Pak Andres tuh kayaknya geram loh," bilang gitu ya. "Enggak!" Pak Andres bilang, "Enggak!" Bilang gitu ya. Tapi ketika Roh Kudus yang bilang gitu ya, baru Pak Andres itu nyadar, selama ini hatimu geram, sembuhkan hatimu. Kasih ayat-ayat seperti itu, banyak ayat yang menegur Pak Andreas, akhirnya Pak Andreas bertobat. Ketika dia masuk sabatikal, keluar pengajarannya baru. Ya, saya yang ikut pertama kali itu, di sini ada Pak Irianto juga. Dia juga ikut di Grandville waktu Pak Andreas bikin revisi itu ya. Nah, kita tuh bingung gitu, Pak Andreas tuh ngomong apa, arahnya kemana. Ya sudahlah, kita kayak murid Tuhan Yesus mau pergi kemana lagi. Karena aku tahu perkataanmu roh dan hidup, gitu aja. Ya enggak? Nah, saya yang bagian tugas untuk mengundang orang-orang yang pernah diajar KPP itu. Itu kira-kira ribuan SMS saya kirim. Saya punya murid-murid ya, itu kelas-kelas pemuridan saya bilang, "Nih, daftar nomor telepon, ya. Nih kamu beli pulsa, tolong bantu saya untuk SMS nih." Karena apa? Pak Andres mengundang semuanya ini supaya terjadi revisi. Tapi setelah banyak orang yang datang, ketika datang dengar pengajaran tentang revisi ini, lalu orang pulang dengan berkata gini, "RTM sekarang no power, gak galak kayak dulu, ya, gak sadis kayak dulu. Kalau doain orang gak manifest kayak dulu." Nah, itu omongan sudah mulai muncul seperti itu. Ya, mungkin Anda sendiri merasakan yang ini para orang-orang lama itu dulu kalau kita tengkeng orang-orang guleng. Ya, di sini guleng, di sini bantal. Nah, nggak usah dipegang kepalanya, baru ngomong dari mereka tuh, "Nyah keluar, wah!" Gitu ya, manifest semuanya. Tapi sekarang kenapa manifest itu nggak ada? Bukan berarti masalah orang nggak dibereskan. Tapi kenapa orang yang kita layani kok nggak bermanifest yang kasar seperti itu? Karena kita gunakan ya cara perang yang baru. Seperti apa yang Bapak mau. Kita berperan sebagai juru damai, duta perdamaian. Ketika kita ketemu ada roh-roh di dalam diri orang itu, kadang-kadang saya tawarkan, tahu nggak bahwa Bapak ingin berdamai dengan kalian semuanya. Saya lakukan dengan cara persuasif, dengan cara membujuk, memberitahu tentang kebenaran itu dan mengajak, mempengaruhi makhluk-makhluk itu untuk berbalik kepada Bapak. Amin. Nah, jangan dipancing dengan emosi juga. Ngapain lu? Emang gua nggak berani? Ya, oh, lu bawa apa? Oh, bawa panah. Ah, itu kuno. Gua bawa bom nih. Nah, adu apa namanya? Adu kehebatan dengan dia. Nggak perlu begitu. Tawarkan way out, tawarkan solusi. Beritahu mereka, makhluk-makhluk itu, bahwa Allah Bapa ingin berdamai. Surga ingin mengadakan rekonsiliasi. Jalan pendamaian melalui darah salib Kristus itu. Amin. Mau nggak? Ya kalau nggak mau ya jangan terusin. Oke, sekarang lihat. Efesus 3, 8 sampai 11. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud pribadi, maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, perhatikan ayat 10, supaya sekarang oleh jemaat atau gereja Tuhan diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah
pemerintah dan penguasa-penguasa di alam roh. Ya, hikmat yang mana nih? Hikmat apa yang harus disampaikan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di alam roh? Hikmat tentang Allah ingin berdamai itu harus disampaikan kepada mereka. Pak, ya, mereka itu dengan kita kan lebih dekat mereka. Ada yang nanya begitu ya. Mereka itu kan makhluk roh. Allah itu kan juga roh. Jadi perkara-perkara begini harusnya dia kan lebih tahu daripada kita. Kenapa kita masih memberitahu mereka? Saya kasih tahu ya. Malaikat-malaikat itu nggak ngerti tentang rahasianya Allah. Rahasia Allah itu hanya diungkapkan, diberitahukan kepada manusia. Amin. Malaikat tuh nggak ngerti tentang ragam hikmat Allah tuh nggak ngerti. Nggak ngerti, saudara. Makanya harus ada yang memberitahukan kepada mereka. Siapa yang memberitahukan? Gereja Tuhan. Amin. Anda yang telah diberitahu oleh Allah tentang rahasia yang berabad-abad itu, sekarang punya kewajiban untuk menyampaikan juga kepada mereka semuanya. Amin. Khususnya yang sudah ikut online discipleship malam hari ini, Anda sudah tahu kebenarannya, nah sekarang Anda harus praktekkan. Apalagi kalau Anda sudah masuk dalam tim, ya, tim peperangan rohani. Musuh-musuh yang ada, yang Anda ketemukan, bagaimana cara mengatasinya? Gunakan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai, sejahtera. Amin. Nah, sekarang perhatikan bahwa misi kita sekarang terhadap musuh-musuhnya adalah menjadi pembawa damai yang mengembalikan roh-roh pemberontak itu kembali kepadanya melalui jalan satu-satunya, yaitu darah Tuhan Yesus di kayu salib. Rasa damai terhadap setan-setan dan roh-roh jahat membuat kita mampu menjalankan misi sebagai duta damai sejahtera mereka. Nah, kuncinya di sini nih. Rasa damai terhadap setan-setan dan roh jahat. Sehingga misi itu bisa kita kerjakan sebagai duta damai. Keinginan untuk berdamai, ya, buang marah, benci, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu penting, ya, Allah ada di dalam diri kita sehingga kehendaknya akan terjadi. Ketika Tuhan Yesus di muka bumi, ini perhatikan, siapa sesungguhnya yang bekerja di dalam dia. Ya. Ketika Tuhan Yesus di muka bumi, siapa sesungguhnya yang bekerja di dalam dia. Dia sebenarnya memanifestasikan Bapaknya yang diam di dalam dirinya. Ya, Yohanes 10 ayat 38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nah, ketika kita melakukan yang menjadi duta perdamaian ini, Anda sedang melakukan kehendak Dia. Amin. Kalau ada orang nggak ngerti, dia tanya, apa sih yang kamu lakukan itu? Jawab seperti Yesus menjawab tadi, ya. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui. Mengetahui apa? Dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ini kehendak Bapa. Bukan aku yang mau, tapi Bapa di surga yang mau berdamai dengan mereka. Saya hanya kacungnya saja. Melaksanakan isi hati dan kehendak Bapa itu. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku dialah yang melakukan pekerjaan
pekerjaannya. Amin. Jadi ini adalah produknya dia. Nah, ayat 23. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Nah, apakah Anda orang yang mengasihi Tuhan? Kalau Anda melayani Tuhan, dasarnya apa? Anda menjadi pendoa, ya, di SOS mungkin. Dasarnya apa? Anda masuk tim itu apa? Anda melayani apa saja dalam pekerjaan Tuhan. Dasarnya apa? Pelayanan dasarnya cuma satu. Karena Anda mengasihi itu. Amin. Kalau Anda tidak, dasarnya bukan itu. Rombak kembali. Mulai dari start. Tuhan, aku revisi. Aku melayani selama ini. Bukan karena aku mau mengasihi Tuhan. Ada orang mau melayani, dia rela berkorban ini dan itu. Yang dikejar kadang-kadang hanya popularitas. Supaya keren. Supaya namanya beken. Betul enggak? Supaya jadi dikenal sebagai orang hebat dan sebagainya. Nah, kalau motivasinya seperti itu, stop pelayanan. Ya, melayani dasarnya adalah kasih. Ya, mulai nanti kalau Anda mulai melayani dengan dasarnya kasih, karena Anda mengasihi Bapak. Tadi katakan, kamu akan menuruti keinginan dia. Pelayan-pelayan yang nggak nurut sama Bapak, mikir sendiri jadi sesat itu, punya ide gagasan sendiri itu pasti nggak mengasihi dia. Dalam pelayanannya, dasarnya bukan kasih. Ya, ada orang sudah bosen kerja sekuler, gitu. Lalu mikir, aduh kerja ini bangkrut, kerja ini gagal gitu ya. Kerja apa ya yang nggak bakal bangkrut dan gagal ya. Itu kali ada orang bilang, cowok apa ya yang nggak yang nggak apa ya nggak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Oh temennya bilang, ada dua, cowok rumah sakit sama cowok gereja. Iya dong, saya kadang-kadang tuh diem-diem gitu di McD atau apa gitu ya, lagi makan, ada itu orang ngobrol begitu ya, dia bilang, "Cowok apa yang enak? Yang nggak gampang bangkrut?" "Pak, rumah sakit dan gereja," katanya. Nah, ternyata orang mendirikan gereja kadang-kadang bukan karena mengasihi Tuhan, ya, motivasinya macam-macam, Saudara. Jangan hanya melihat glamornya saja, motivasinya. Nah, kita nggak menghakimi orang dalam pelayanan, tapi kembali kepada diri kita. Apakah kalau saya melayani Tuhan ini, karena saya mengasihi Tuhan atau saya kejar setoran? Ya, Tuhan koreksi saya. Dulu saya berpikir, sekolah Alkitab, lulus, lalu praktek di sebuah gereja, praktek lagi di sebuah gereja, ya, terus akhirnya sampailah mulai mau mandiri, ya, mandi sendiri, mau bukalah sendiri gitu. Dengan berpikiran begini, ya, saya seorang hamba Tuhan. Saya bukan apa, insinyur atau sarjana-sarjana umum gitu, enggak. Sarjana teologi ya. Nah, ya cari kerjaannya, ya udah dalam pelayanan. Pelayanan saya anggap pekerjaan. Saya setia melayani Tuhan. Ya, tujuannya apa? Income sudah. Ya, saya berpikir kalau jemaat saya banyak kan persepuluhannya banyak. Mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. Ada nyanyinya, "Buat Tuhan selalu manisi, biar tanpa gaji." Nyanyinya sih begitu. Tapi nanti setelah pelayanan yang dikejar apa? Betul nggak? Targetnya seperti itu. Tuhan goncang saya. Sampai akhirnya saya lari ke Jakarta, temulah dengan revival total ministry ini.
Di sini Tuhan merubah motivasi saya. Ya, senior saya bilang, Gideon, pelayanan itu adalah sebuah pengabdian. Mengabdi. Lalu Pak Andes itu cerita, kamu tahu abdi? Saya orang Jawa ngerti. Ya, abdi tahu. Ada keraton, itu enggak ya, di Jogja atau di Solo, ya. Itu ada abdi luar, ada abdi dalam. Satu kali saya pernah tanya sama abdi-abdi sana, kamu di sini kerja digaji berapa? Itu lucu sebenarnya. Gajinya itu sebenarnya, di bawah UMR jauh. Kadang-kadang cuma berapa ratus ribu tok gitu. Apakah cukup? Gitu. Dia bilang begini, saya sebenarnya nggak digaji pun saya rela. Kenapa? Saya bisa melayani Sinuwun katanya. Tuanku Raja, itu sudah anugerah bagiku. Bus, saya dengar seperti itu. Ini baru abdi namanya. Pelayanan adalah sebuah pengabdian. Bisa melayani Tuhan itu anugerah besar. Amin. Jangan mikir mana upahnya. Oh, kalau orang sudah mikir mana upahnya, jadi pelayanannya bukan berdasarkan kasih. Apalagi kalau diteruskan nanti. Orang ini nggak akan melakukan apa yang diinginkan oleh Bapak. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, bukan? Pelayan-pelayan Tuhan yang mau nurut sama Tuhan itu, kalau hatinya melayani itu dengan kasih. Amin. Nah, coba koreksi sedikit. Yang sudah terjun dalam pelayanan, apakah engkau melayani dengan dasar kasih? Atau ada udang di balik rempeyek? Nah, kalau ada udang di balik rempeyek, ya tutup piringnya. Supaya rempeyeknya dibuang semuanya ya, udangnya hilang nanti. Ya. Nah, terus sekarang perhatikan, apa yang terjadi dengan Yesus? Ketika kita diberi benih Tuhan Yesus dan dia bertumbuh di dalam kita, maka akhirnya Bapak juga akan berdiam di dalam kita. Dan Bapak akan memanifestasikan dirinya juga seperti dia lakukan terhadap Yesus. Amin. Nah, kita akhirnya nanti akan berkata seperti Tuhan Yesus. Ya, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya itu. Jadi Bapak sendirilah sebenarnya yang akan memakai kita untuk menaklukkan semua musuh-musuh di bawah kaki Tuhan Yesus itu. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan senjata apa kita mengalahkan mereka? Senjatanya adalah berita Injil yang membuat mereka berdamai kepada Allah Bapa dan berlutut di bawah kaki Tuhan Yesus sambil mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus adalah Tuhan mereka. Amin. Sampai musuhnya ditaklukkan. Mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara, damai itu pengaruhnya luar biasa. Ya, coba saudara ya. Kenapa Tuhan mengajarkan kepada kita kalau ketemu beri salam? Ya, salamnya apa? Salam. Orang-orang Yahudi, kalau ketemu dong, Shalom Aleichem. Nanti dijawab, Aleichem Salam. Ya, nah, mereka bersaut-sautan. Ketika salam itu dilemparkan, dibalikkan lagi. Dua-duanya dapat blessing dari salam itu. Salam itu artinya damai. Kalau Anda membawa damai, damaimu Anda lempar kepada mereka, ya, bukan hanya orang lain yang akan mendapatkan damai itu, tapi orang yang membawa damai itu juga akan mendapat kelebihan lagi tentang damai itu sendiri. Amin. Nah, salam itu sangat berpengaruh. Seseorang yang telah memiliki salam, yaitu Sang Pencipta itu di dalam dirinya, damai sejahtera sempurna itu akan menjadi utusan salam itu kemanapun ia pergi. Salam itu sendiri memiliki kuasa
yang mengubah segala keadaan yang kacau menjadi damai kembali. Kecuali bila salum itu ditolak oleh mereka yang tidak layak menerimanya. Ya, Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya, ya. Jadi kalau memberikan salam, salamnya enggak diterima, ya, salam itu enggak nyampe kepada orang itu, tapi balik kepada kita sendiri. Ayatnya ada di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, Shalom, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera atau salam itu, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Amin. Nah, ada orang-orang dari daerah tertentu, kalau ketemu temannya bukan bilang salam, malah ada yang maki juga. Gitu nggak? Ada yang pakai daun dikasih puting pincuk atau apa gitu. Gitu gitu. Ada yang begitu nggak ya? Gitu gitu. Nah, ada yang ketemu dong, "Wah brengsek lu," gitu ya. Sama maksudnya apa? Dia tuh kangen gitu loh. Ya, tapi omongannya itu salah. Yang keluar dari mulut Anda hanya satu kata, Shalom alaihim. Amin. Jadi kalau ketemu, saling memberkati dengan Salum, 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 ya. Damai Allah mengalir bagi kita semuanya. Amin. Nah, ketika saya menyapa Bapak Saudara, saya bilang, Salam Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara menerima salum saya, Bapak Ibu Saudara menerima berkat salum itu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara, nggak mau, saya nggak rugi. Ya, salum yang saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara, balik lagi kepada saya. Amin. Mengucapkan salum itu enggak ada ruginya, bisa memberkati, kalau enggak diterima, salummu melimpah lagi, karena balik ke dalam hidup Anda lagi. Amin. Nah, oke. Bila damaiku menetap di dalam dirimu, itu akan membuatmu merasa demikian sejahtera. Ya, membuatmu merasa demikian sejahtera. Nikmatilah damai ini selama engkau bisa. Karena waktunya akan tiba di mana engkau akan memerlukan banyak energi untuk membawa damai dan kehadiranku ini ke tempat-tempat lain. Untuk maksud ini engkau sangat perlu terisi dengan damai seperti itu. Engkau adalah instrumen Allah yang maha kudus dan tak banyak orang yang mampu membawa damaiku seperti ini. Dalam keadaan seperti ini, kuasa di dalam dirimu akan amat bertumbuh. Damai ini akan terlihat oleh orang lain dan mereka akan datang mencarinya dari tempat-tempat yang jauh. Engkau akan kubawa serta kemana-mana sebagai asistenku, sebagai duta besar damai sejahteraku. Ini janji daripada Allah Bapa. Dia mau bawa Anda kemana saja. Sebagai apa? Asistennya. Ya, kalau Bapak ingin pergi ke Kanada, nanti bawa Anda sebagai asistennya. Ya, yang ngkosin siapa? Yang bawa Anda. Lu enggak ya? Nyediain hotel siapa? Ya dia. Nah, dia yang menjamin semuanya. Amin. Kalau dia mau dia mau pergi ke Ethiopia, lu enggak ya? Lalu ajak Anda juga. Anda bilang, Tuhan kalau Ethiopia jangan. Aku mau tetap di sini saja. Ya, tapi kalau di New York bolehlah. Nah, terus latihan dulu ke Gunung Kidul sana ya. Nah, nanti makan gaplek dulu, ya hatimu damai atau enggak di sana, ya. Nah, harus dilatih semuanya, ya, untuk bisa seperti itu. Lah, Bapak Saudara, oleh sebab itu, ya kita ajar ya, coba mulai berdoa seperti ini, ya. Doa ini bukan mantra, tapi paling enggak ini bisa menjadi arahan, ya. Cara berdoanya seperti ini, ya. Nah, Anda bisa screenshot dulu, ya, atau Anda foto, Anda copy, ya, yang sudah punya buku panduannya di situ ada tentang berdoa bersama-sama ini, ya. Oke,
untuk menutup malam hari ini, kita akan ucapkan doa ini bersama-sama. Berdoalah bersama-sama. 2, 3, 4. Bapak Surgawi, kusadari betapa pentingnya damai sejahtera itu bagi orang yang hidupnya berpusatkan Kristus. Ya, sebagai dasar kekuatan bagi kebenaran-kebenaran yang lain. Roh Kudus, bersihkan saya dari semua khawatir, takut, dan ketegangan, ataupun pikiran-pikiran yang mengganggu. Aku menyerahkan hidupku seluruhnya untuk menjadi bejana damai sejahtera-Mu. Biar Kristus di dalamku dipenuhi dan menjadi pembawa damai sejahtera-Mu yang sempurna itu Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Nah, Bapak Saudara, doa itu menutup kita ya dan mengakhiri tentang pelajaran duta perdamaian. Besok kita akan melanjutkan pelajaran dengan judul yang baru, yaitu tentang kemuliaan anak-anak Allah ya, tentang kemuliaan anak-anak Allah. Nah, besok silahkan hadir kembali untuk bersama-sama belajar dengan materi yang baru. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin.